Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera, salam sehat ya. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Perencanaan Bangunan Air Buangan, PBPAP ya. Bisa terlihat materinya? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Hari ini kita mulai masuk ke unit-unit ya, unit-unit pengolahan air buangan atau air limbah. Semulanya rencananya hari ini saya akan memberikan 2 atau 3 yang membahas 2 atau 3 unit, tapi karena ini terkendala ya buntut dari masalah ini ya, masalah jaringan internet yang bermasalah ya di hampir di seluruh, kalau tidak salah saya dengar ini Kalimantan dan Jawa Kak. Kemudian jaringan Telkomsel termasuk juga IndiHome ya, itu bermasalah juga. Alhamdulillah di kampus kita ini tidak ada masalah. Kalau tadi mata kuliah pengelolaan persampahan saya di sekitar dekanat di ruangan transit itu sinyalnya sangat baik ya. Nah sekarang ini saya berada di ruang rapat atau ruang seminar atau ruang sidangnya Magister Teknik Sipil. Ini mudah-mudahan sama baiknya. Baik ya, screening ya. Mungkin kita sudah sering mendengar atau bahkan ada yang sangat mengenal terkait dengan screening ya di dalam pengolahan air buangan. Ya. Jadi dikarenakan perjalanan daripada air buangan atau air limbah ini dalam sistem pengolahan air buangan atau air limbah sistem terpusat atau off-site sanitation, di mana posisi atau letak ipalnya itu cenderung ya berada jauh ya dari sumber air limbah, berada jauh dari rumah, berada jauh dari permukiman, berada jauh dari pusat-pusat kegiatan yang menghasilkan air buangan dan air limbah sejenis air limbah atau air buangan rumah tangga, maka sangat mungkin dalam perjalanan tersebut akan masuk atau akan mengkontaminasi benda-benda padat ya, benda-benda padat ya, terkait dengan screening ini terhubung kepada benda-benda padat seperti sampah ya dan lainnya ya. Mungkin itu bisa ranting ya atau bisa apapun ya, apa saja yang berbentuk padat yang masuk ya secara sengaja maupun tidak sengaja di dalam sistem penyaluran air buangan, sehingga itu akan mengancam bagi keberlanjutan daripada penyaluran air buangan. Dalam hal ini ada kemungkinan berpotensi untuk macet, menghalangi, menghambat, menutupi perjalanan air secara gravitasi, atau bahkan menyebabkan pendangkalan ya, atau memicu pendangkalan, misalnya sampah. Sampah itu kalau dia berada di saluran bisa memicu pendangkalan ya, karena apabila sampah itu tertinggal di dasar saluran, kemudian berikutnya ada sampah yang mengandung total suspended solid ya, atau padatan diskrit yang mudah mengendap sehingga dia tertahan di sampah tersebut, kemudian terus menumpuk terus, akhirnya menjadi sebuah penghambat bagi lancarnya penyaluran air buangan. Kemudian
dampak lanjutannya adalah bisa saja benda padat ini akan berpotensi merusak daripada alat-alat mekanik yang digunakan ya, merusak atau juga mengganggu fungsi daripada alat-alat mekanik yang digunakan dalam proses pengolahan air buangan di titik atau di tapak daripada IPAL tersebut ya, atau dapat merusak mesin-mesin seperti pompa ya, dan mesin-mesin yang lain, misalnya mesin penghancur sampah ya, grading ya, atau grader ya. Maka ini diperlukan sebuah unit penapisan air buangan ya, yang berfungsi untuk menahan barang-barang yang besar ya, berukuran besar ya, minimal sedang sampai dengan besar, yang terdapat di dalam air buangan, gitu, yang disebut dengan screening ya. Jadi tadi sudah disebutkan fungsi utamanya adalah untuk menyingkirkan tadi ya, benda yang padatan yang mengganggu peralatan yang sudah tadi disebutkan. Kemudian juga bisa mengganggu terhadap efektivitas dari pengolahan air buangan dalam unit-unit selanjutnya, dan juga bisa mengkontaminasi perairan gitu ya. Ya, jadi di dalam pengolahan air buangan ini parameter terkait dengan efektivitas dan efisiensi daripada pengolahan itu sangat penting ya, sehingga diperlukan sebuah usaha untuk bagaimana benda-benda padat itu tidak mengganggu terhadap proses tersebut. Contohnya misalnya begini, jika di dalam unit selanjutnya itu ada unit pengolahan dengan menggunakan lumpur aktif, ya, dengan lumpur aktif, di situ kan perjalanan air dari mulai kolam ya, daripada kolam pengendapan pertama itu yang cenderung dalam bentuk rektangular atau memanjang itu, biasanya itu melibatkan saluran-saluran yang tidak begitu lebar, sehingga jika kehadiran sampah ini tidak dieliminasi terlebih dahulu, maka dia akan sangat berpotensi untuk menyumbat daripada saluran tersebut. Kemudian di dalam kolam pengendapan tersebut ada yang disebut dengan, pada bagian kolam pengendapan itu ada yang disebut dengan wire. Wire itu adalah merupakan celah-celah ya, atau semacam layar ya, layar kecil gitu, supaya supaya menahan air sedikit, dan ketika dia memasuki bagian bak pengendap yang berfungsi untuk utamanya untuk mengendapkan partikel diskrit di dalam air limbah itu, bisa menciptakan kondisi yang laminer, aliran air yang tenang. Nah, jika terdapat sampah di dalam air limbah tersebut, maka sangat berpotensi dia akan bisa nyangkut ya di dalam celah-celah wire itu, ataupun jatuhan, ataupun kalau dalam terminologi pengairan itu ya, tebing mercu ya, seperti mercu gitu ya, seperti mercu. Jadi supaya air itu jatuhnya pelan ya, sehingga yang zona atau space yang berikutnya itu airnya bergerak secara tenang, laminer ya, sehingga partikel diskrit yang ada dalam air limbah itu dia bisa perlahan-lahan tanpa terganggu dengan riak-riak air, turbulensi air, mengendap secara gravitasi. Nah, itu. Dan itu akan berpotensi terganggu jika adanya benda-benda besar dan ukuran besar. Nah, dalam screening ini ada terbagi ke dalam dua jenis ya besar ya, ke dalam dua golongan besar, yaitu screening kasar dan screening halus. Nah, biasanya screening halus ini dia berada atau posisinya diletakkan di
setelah screening kasar. Jadi dia merupakan unit yang berfungsi untuk lebih meningkatkan upaya-upaya untuk menyingkirkan padatan-padatan. Nah, jadi screening yang halus ini ketika sampah-sampah dalam ukuran atau benda-benda padat dalam ukuran besar ini sudah tertahan di screening kasar, air kan akan mengalir terus, dan air ini juga masih mengandung padatan-padatan yang atau sampah yang berukuran halus, sehingga dia itu lolos pada waktu fase screening kasar. Nah, itu akan di treatment lebih lanjut di di screening halus. Tujuannya ini adalah sama, tetapi juga sasarannya berbeda. Sama fungsinya dengan screening kasar. Kalau screening kasar tadi adalah untuk terkait kepada benda-benda yang padat, tetapi kalau yang screening halus ini adalah juga padatan, tapi padatan yang berukuran kecil yang juga berpotensi untuk mengganggu proses. Jadi kalau pada screening kasar itu lebih penekanannya pada gangguan, ya, utamanya terhadap peralatan dan mesin-mesin, termasuk juga pompa. Nah, kalau untuk yang padatan halus ini adalah supaya tidak mengganggu proses, supaya tidak mengganggu proses pengolahan, misalnya proses pengolahan secara biologi ataupun kimia. Nah, kalau misalnya hadir atau terdapat padatan yang berukuran halus, tentunya ini akan bisa mengganggu bagi tercapainya efisiensi dan efektivitas yang tinggi sesuai target pengolahan yang ingin dicapai gitu, sehingga harus juga dihilangkan gitu. Kemudian juga tujuannya adalah untuk mengurangi material yang menghambat pemanfaatan penggunaan kembali biosolid. Nah, juga ini juga pada waktu contohnya ya, kembali saya menyampaikan contoh ini yang paling mudah ya, terkait kasus padatan halus ini ya, adalah ketika kita menerapkan sistem lumpur aktif, di situ kan nanti setelah air limbah diolah di lumpur aktif itu ada, kemudian air limbah itu mengalir menuju kolam atau bak pengendapan kedua yang pada umumnya berbentuk sirkular gitu ya, berbentuk bulat gitu ya. Berbeda dengan yang kolam pengendap pertama yang cenderung berbentuk rektangular atau memanjang gitu. Nah, perbedaan bentuk ini dikarenakan ya memang antara padatan yang ingin disingkirkan dari pada kolam pengendapan pertama dan kedua ini berbeda. Kalau yang kedua ini yang akan diendapkan adalah biosolid. Biosolid ini adalah padatan dalam bentuk vlog yang merupakan koloni daripada mikroorganisme. Dalam hal ini adalah bakteri. Saya sebutkan saja selanjutnya bakteri yang digunakan untuk pengolahan lumpur aktif ya, yang dibiarkan, yang sengaja dibiarkan ya, ditumbuhkan, dikembangkan di dalam kolam lumpur aktif, yang mana produksinya ini kan ketika air mengalir keluar melalui outlet ini menuju kolam pengendap kedua ini, biosolid ini masih efektif ya, masih efektif digunakan untuk pengolahan sehingga dalam sistem lumpur aktif itu akan ada upaya-upaya atau tindakan untuk mensirkulasi ulang sebagiannya, tidak seluruhnya, sebagian itu ada hitungannya nanti kita kalau sudah sampai di sana dialirkan kembali atau disirkulasi kembali masuk ke dalam sistem lumpur aktif itu. Nah, jika terdapat padatan-padatan ini maka ini bisa menghambat ya pemanfaatan penggunaan kembali biosolid, karena kalau misalnya biosolid itu sudah tercampur dengan padatan yang sebenarnya tidak diinginkan di dalam sistem lumpur aktif itu ya, juga kalau dalam jumlah yang
ya secara kualitatif sedang sampai dengan besar itu, maka porsi daripada lumpur aktif yang dikembalikan itu, walaupun kita sudah menghitung dengan benar ya, tapi karena ada fraksi daripada padatan itu masih ada di situ, mungkin dari segi persentase dia akan mengurangi gitu, sehingga akan menghambat pemampatan kembali daripada biosolid tersebut. Nah, artinya kualitas dari biosolidnya itu akan semakin rendah jika semakin banyak padatan yang terkandung di dalam lumpur aktif. Nah, semua perencanaan yang melibatkan screening itu hendaknya harus memperhatikan beberapa aspek. Di antaranya itu yang pertama adalah seberapa output atau seberapa tingkat pengolahan screening yang diperlukan. Yang diperlukan. Jadi kita misalnya di limbah di air buangan atau air limbah domestik itu tingkatan pengolahan atau benda-benda padatan yang mau disingkirkan atau mau ditahan di dalam screening itu dibutuhkan seperti apa, ya, itu akan menjadi aspek yang pertama yang harus diperhatikan. Jadi begini, di dalam proses perencanaan pengolahan air buangan, katakanlah di sini pengolahan air buangan domestik ya, karakteristik terhadap air buangan atau air limbah itu adalah data utama yang harus kita peroleh ya. Pengetahuan mengenai karakteristik air buangan yang raw wastewater itu yang belum diolah itu merupakan data atau informasi utama yang harus kita benar-benar kita pahami. Kemudian nanti tujuan pengolahan atau target-target pengolahan sampai dengan akhir nanti itu akan yang menjadi sebuah PR lah, istilahnya pekerjaan yang harus dicapai bagi suatu instalasi pengolahan air buangan. Nah, ini mulai dari tahap screening itu sudah bisa kita tentukan dengan memahami tadi karakteristik air buangan itu seberapa sih kualitasnya ini yang dikehendaki pada pengolahan di tahap screening. Nah, itu juga sangat mempengaruhi tahap berikutnya apa gitu. Jadi kalau misalnya setelah unit screening itu ada misalnya grid removal, kemudian di situ nanti ada bak ekualisasi. Kalau misalnya setelah unit screening itu hanya ada unit ekualisasi, itu maka akan mempengaruhi keputusan apa terkait dengan tingkat pengolahan yang akan dicapai di screening. Nah, kalau misalnya setelahnya nanti ada beberapa pengolahan, misalnya di situ ada grid chamber yang akan mengendapkan pasir-pasir atau kerikil-kerikil, dan juga di situ misalnya seperti itu, kemudian nanti ada bak ekualisasi, boleh jadi nanti ini akan beda keputusannya. Kenapa? Mungkin boleh jadi nanti setelah melalui screening pertama, ya, kemudian karena ada grid chamber, gitu ya, maka setelah screening kasar mungkin tidak diperlukan, boleh jadi tidak diperlukan adanya screening halus, karena di situ di depannya ada grid chamber dan ada bak ekualisasi, yang mana pada proses grid chamber dan proses ekualisasi ini juga walaupun efisiensinya itu kecil untuk menurunkan atau menyingkirkan padatan-padatan
padatan yang kasar dan halus, tetapi dia ada dampaknya juga gitu, ada dampaknya juga. Atau misalnya ketika kita merancang sebuah sistem di mana berdasarkan karakteristik air buangan, setelah unit screening ini dibutuhkan untuk penghancur sampah, ya, yang disebut dengan komuter ya, kalau tidak salah komuter itu. Jadi ada semacam penggiling ya, penggiling mekanik itu yang bisa menghancurkan nanti sampah ya. Maka mungkin boleh jadi nanti tingkat untuk screening kasar ini mungkin tidak perlu dengan tingkat pengolahan atau performa yang tinggi-tinggi amat ya, karena ada fase berikutnya yang sebenarnya fungsinya kurang lebih sama. Jadi seperti itu gitu ya, seperti itu. Jadi memang tingkat pengolahan screening itu sangat dibutuhkan. Kemudian juga faktor yang kedua adalah kesehatan dan keselamatan operator screening, karena screening mungkin mengandung organisme patogen dan menarik bagi serangga. Jadi memang tadi pengenalan terhadap karakteristik sangat penting ya. Jadi bukan hanya karakteristik fisik, karakteristik kimia gitu ya, karakteristik fisik, kimia dan fisik, kimia, tapi biologi juga ya, terutama terkait dengan mikroorganisme yang bisa menyebabkan atau menimbulkan penyakit atau mikroorganisme patogen ya. Nah, jika air buangan yang mengandung berpotensi dia mengandung mikroorganisme atau dia mengandung daya tarik ya terhadap bagi serangga, maka model screening itu juga harus disesuaikan. Misalnya air buangan atau air limbah, screening untuk air limbah domestik dengan air limbah mungkin dari rumah sakit gitu ya, itu mungkin akan sedikit berbeda ya. Karena apa? Karena kalau dari air limbah rumah sakit boleh jadi itu mengandung mikroorganisme patogen ya, sehingga jenis screeningnya harus disesuaikan. Mungkin kalau untuk limbah domestik ini kan nanti kalau pakai screening ini kan sampahnya tertahan ya, jadi mungkin kalau air limbah domestik atau air limbah industri ya, industri yang tidak ada mengandung bahan-bahan berbahaya dalam air limbahnya, bisa jadi hanya bisa dibersihkan secara manual. Tetapi kalau misalnya air limbah yang memang sangat berisiko ya bagi terpaparnya penyakit atau keracunan bagi operator ya, itu maka dia mungkin pilihannya nanti adalah screening yang pembersihannya ya, pembersihan dari sampah yang sangkut ya di dalam screen itu secara mekanik, sehingga tidak ada kontak antara operator itu dengan sampah tersebut ya. Kemudian juga harus diperhatikan potensi bau ya. Jadi karena operator ini nanti dia akan berjarak sangat dekat sekali ya dengan sampah yang sangkut dalam screening, maka karakteristik terhadap bau sampah itu juga harus diperhatikan. Kalau dia potensi baunya sangat tinggi, maka juga boleh jadi nanti pilihannya screening yang cara pembersihan sampahnya secara mekanik atau secara otomatis gitu ya. Kemudian yang keempat adalah persyaratan untuk penanganan, kemudian pengangkutan dan pembuangan, yaitu tadi ya, kalau misalnya sampah itu terangkut, sampah itu tertahan kemudian dibersihkan, itu ditampung, itu kan akan ditampung di sekitar screening tersebut ya. Nah itu juga seperti apa metode penanganannya dan juga metode pengangkutannya seperti apa. Apakah si pemerakarsa atau yang pemilik aktivitas itu dia menyediakan sarana dan prasarana atau dalam hal ini kendaraan tersendiri ya untuk membuang langsung ke TPA, ataukah dia melakukan kerjasama dengan
pihak dinas kebersihan terkait atau misalnya pengelola kebersihan, mungkin boleh jadi dia swasta gitu ya, sehingga sampah yang terangkut itu dia nanti akan dikumpulkan ya ke dalam kendaraan tersebut ya. Nah itu menjadi suatu pertimbangan ya. Apakah akan ditangani sendiri ataukah juga misalnya akan melibatkan pihak lain untuk menangani atau membuang sampah tersebut. Nah, dan itu bagaimana juga terkait dengan model daripada sarana dan prasarananya itu. Jadi itu sangat mempengaruhi. Dan terkait juga misalnya kalau misalnya limbahnya ini mengandung mikroorganisme yang apabila dia tercampur dengan sampah yang lainnya, katakan sampah perkotaan, itu akan bisa bisa memicu atau menjadi seperti katalisator lah bagi perkembangbiakan mikroorganisme patogen tersebut. Nah ini juga perlu nanti akan ada proses pencucian terhadap sampah tersebut sebelum dimasukkan ke dalam bak penampung dan kemudian nanti akan dibawa ke TPA gitu ya. Dan yang kelima adalah pilihan pembuangan itu juga akan menentukan sekali ya. Ada yang membuang ke TPA, ada juga yang langsung ke insinerator, ada juga sampah ini juga mungkin akan diolah menjadi bahan bakar alternatif, misalnya RDF ya, refuse derived fuel ya, jadi sampah yang diolah menjadi briket, kemudian nanti ini akan digunakan untuk co-firing untuk pembangkit listrik. Nah ini juga menjadi satu pertimbangan. Kenapa? Kalau dia dijadikan sebagai sampah ini dijadikan untuk co-firing, untuk briket RDF sebagai nanti co-firing ini, maka ini tidak diperbolehkan ada senyawa-senyawa yang mengandung senyawa-senyawa yang bersifat misalnya B3 ya, yang akan membahayakan bagi kesehatannya jika nanti kalau dibakar dan sebagainya gitu. Dan itu juga sangat tergantung juga pada teknologi di PLTU-nya gitu kan. Kalau misalnya di PLTU-nya itu sudah ada pengamannya untuk gas buangnya, asap dan gas buangnya, mungkin itu bisa menjadi satu bahan pertimbangan selanjutnya. Nah, jadi di sini ya pembagian screening itu tadi saya mengatakan ada yang screening kasar dan halus, tapi di sini yang halus pun dibagi lagi ya. Jadi yang halus itu ada yang halus ya, ada yang sangat halus. Kalau yang kasar tadi yang untuk menahan, yang kasar itu berarti untuk fungsinya untuk menahan benda-benda padat tadi, yang pore screen ya, itu antara celahnya itu antara 6 sampai dengan 150 mili. Tapi kalau yang makro screen ini katakanlah sedang sini ya, mikro, tapi ini sebenarnya yang dua ini sebenarnya juga halus juga, cuman yang lebih kecil dari 6 mili itu adalah yang sangat halus gitu ya, sama-sama halus tapi sangat halus. Jadi memang kategorinya kasar dan halus, cuman yang halus ini dibagi lagi menjadi yang halus dan sangat halus gitu ya. Nah kalau yang mikro screen ini lebih kecil dari 50 mikrometer ya. Kalau yang fine screen ini lebih kecil dari 6 mm gitu ya. Nah, screening ini untuk ada berbagai model ya. Pertama, kalau yang untuk yang kasar itu tadi udah saya jelaskan, ada yang dibersihkan menggunakan manual ya, yang disebut dengan hand clean itu, dan ada yang cara pembersihannya menggunakan mekanik, menggunakan mesin ya, berarti terhubung dengan power, dengan listrik itu, yang disebut dengan mechanically clean ya. Nah, di sini yang mechanically clean ini ada 4 jenis ya, ada yang chain driven, ada yang menggunakan rantai gitu ya, ada penggeraknya, ada yang reciprocating rack ya, rak yang terbalik gitu ya, atau rak yang
berlawanan antara yang bagian satu dengan bagian lainnya, kemudian yang ada catenary dan juga yang ada continuous bell. Yang continuous bell itu yang penggeraknya menggunakan karet ya, karet yang terhubung dengan motor ya, kemudian nanti dia membersihkan secara mekanik. Nah, kalau yang untuk yang fan screen ini ada 3 jenis ya. Ini 3 jenis, nanti 3 jenis ini teknologinya bermacam-macam, termasuk juga tadi yang mechanically clean ini metode ya, yang 4 ini metode. Jadi bukan teknologinya, nanti teknologinya macam-macam, itu keluaran dari aplikasi, mungkin juga ada inovasi pelengkap dan lain sebagainya, tapi yang mechanically clean ini metodenya 4 itu ya, kemudian kalau yang fan screen ini metodenya ada 3. Nah, jadi yang ini yang manual ya, ini gambaran bagi yang manual. Memang screen itu nanti ada dia berada ya, atau dia biasanya pada umumnya berada di saluran pengarah ya, artinya dari air limbah setelah dia masuk ke dalam sumur pengumpul, kemudian dipompakan lagi ke atas, gitu, kemudian dialirkan secara gravitasi, itu akan masuk ke dalam saluran pengarah seperti yang digambar sebelah kiri itu, dan gambar yang sebelah kanan atas itu di penampang potongannya dan juga dari atas ya. Nah, itu adalah contoh bagaimana itu contoh dari screening kasar yang gambar paling bawah itu kanan itu ya di zoom aja, merupakan gambar yang zooming dari gambar yang sebelah kiri itu. Jadi dia terletak di saluran pengarah itu, nanti air limbah itu lewat, kemudian sampah-sampah itu akan tertahan di situ. Nah, ini adalah model continuous bell screen ya. Jadi di situ bisa kita lihat ini ya, yang ini. Kalau yang sebelah kiri ya, sebelah kiri ini adalah pakai rantai seperti penggunaan rantainya seperti rantai motor lah, cuma dia ukurannya besar ya. Nah, kalau yang ini continuous bell ya, ini sama dengan yang ini. Jadi dia ada motor, kemudian yang menggerakkan ini nanti untuk membersihkan ya, itu sampah-sampah itu menggunakan penggerak ya semacam karet kalau bel itu kan ikat pinggang ya, kemudian seperti itulah kan, semacam karet yang berfungsi ya untuk menggerakkan itu, terhubung dengan motor untuk menggerakkan screening itu pembersih di dalam screening tersebut. Nah, ini tadi sama dengan yang itu, jadi kita lihat di sini ada rantai ya, chain ya. Itu gambar yang tadi yang nomor 1 itu ya. Nah, ini catenary ini seperti rak-rak ini ya. Ini sebenarnya fungsinya nanti ini untuk menyapu lah ya, menyapu sampah itu yang tersangkut di screening itu, kemudian dibuang ya, diangkut gitu ya, nanti menuju kepada bak penampung di belakangnya itu gitu. Nah, ini klasifikasi screening ya, tipe-tipe screening yang umum digunakan dalam pengolahan air limbah dapat dilihat pada tabel di bawah ya. Mudah-mudahan tabelnya nggak ada ya. Ya, ini tabelnya hilang ya, tapi di sini bisa dijelaskan, di sini ada jadi dua tipe screeningnya, ada yang kasar dan halus gitu ya. Kemudian apa itu ciri khas itu screening kasar itu memiliki bukaan ya antara 6 sampai 150 mili, atau dalam satuan in itu 0,25 sampai 6 in.
Kemudian screening halus itu memiliki bukaan kurang lebih 6 mm atau 0,25 in di situ ya. Kemudian screening mikro ya, tadi juga disebutkan kurang dari 50 mikrometer ya. Dan ini terutama digunakan untuk menghilangkan padatan yang halus ya dari ekuin yang sudah terolah, ya, gitu ya. Jadi untuk yang sangat halus, micro screening ini sangat jarang digunakan atau ditempatkan di awal pengolahan, tapi itu biasanya diletakkan di akhir ya, di akhir pengolahan. Kalau yang screening kasar dan screening halus ya itu bisa saling melengkapi di bagian depan, tapi juga itu tergantung kepada kebutuhan, tidak selalu gitu ya. Ya, ini penjelasan tadi ya. Kalau micro screen ini ya contohnya seperti ini ya. Ini ada ini screeningnya bentuknya seperti dia yang halus sekali ya celahnya ya tadi berapa sekitar 50 mikrometer tadi ya. Dan ini sangat sensitif dan mudah untuk sumbat sehingga tidak pernah, hampir boleh katakan tidak pernah digunakan pada tahap-tahap awal. Nah ini karakteristik desain screening manual dan mekanik ya, ini saya ambil dari wastewater engineering treatment and dulu judulnya buku ini merekapan ini wastewater engineering treatment and disposal ya, tapi yang terbaru ini wastewater engineering treatment and process kalau tidak salah saya gitu ya. Nah di sini ada spek ya, spek ini bisa digunakan untuk karakteristik desain screening manual dan mekanik ini bisa digunakan ya untuk kita gunakan untuk perencanaan kita ya. Dan screening kalau yang manual itu memang lebih fleksibel, kita bisa merancang sendiri, mendesain sendiri, kemudian kita pesan ya pembuatannya di workshop atau bengkel-bengkel yang ada di sekitar kita gitu. Nah, tinggal kita menggambarkannya, speknya, mereka akan mengikuti. Kemudian nanti jenis besinya kan modelnya macam-macam ya, ada yang bentuknya lancip ya di depan, kemudian bundar di belakang dalam satu batang besi itu ya, ada yang bulat ya di bagian. Jadi kalau dari sudut pandang arah datangnya air limbah itu yang menghadap ini miring ini ada yang lancip gitu ya, segitiga. Di sini misalnya bundar, di belakang daripada besinya bundar, ada yang bundar di kedua sisinya. Dan macam-macam ya, ada juga yang mungkin hanya batangan flat gitu ya dan sebagainya. Nah ini karakteristiknya. Kemudian di sini yang harus diperhatikan di bagian sininya ya, head loss yang diperbolehkan nanti ini ketinggian head loss-nya itu kehilangan tekanan itu 6 in ya. Itu nanti dicocokkan dengan hasil perhitungan dalam mendesain screening. Itu kalau yang untuk standar Amerika. Jadi di sini kaget saya tadi. Nah ini jadi tolong diperhatikan ini saja, kalau kita mau menggunakan standar yang mana gitu ya, standar dua-duanya bisa dipakai ya, dan dua-duanya ada pilihan yang manual atau mekanikal ya. Ya kalau misalnya standar yang US standar itu ya itu 6 in ya. Coba nanti kalian cek perhitungannya di yang standar internasional kan menggunakan unit SI ya, standar internasional itu dia 150 tapi satuannya milimeter. Nah, coba kalian konversi dengan satuan in ini berapa? Saya menduga ini kurang lebih sama aja ini kan. Jadi kita bisa saja menggunakan salah satunya menggunakan
bisa 2 kali ya. Oke ya, jadi kita dalam mendesain screening kita berpatokan kepada ini saja untuk mudahnya ya, patokan kepada karakteristik desain atau spek ya, spesifikasi desain gitu ya. Nah ini tadi yang saya sebutkan, komponen screening ini ada yang disebut dengan batang paralel ya, atau paralel bars ya, kemudian ada yang berbentuk batangan rods ya, kemudian ada yang kisi-kisi juga ya gratingnya, jadi tidak bisa dalam bentuk ini batangan yang paralel ya, kemudian juga ada yang kalau saya membedakan ini, kalau apa bedanya Pak batang paralel dengan batang yang rods? Kalau yang paralel itu yang bentuknya atau posisinya itu dia horizontal. Kalau nanti dicek ya, tolong dicek. Saya juga sudah agak lupa ini, kemudian yang batang itu ya itu yang disusun secara vertikal. Tapi kalau yang kisi atau grating ini dia bentuk kotak-kotak gitu. Jadi besi yang yang berbentuk kotak-kotak dengan celah yang sesuai nanti dengan speknya tadi yang disebutkan berapa celahnya gitu ya. Kemudian wire mesh juga yang mendekati ya atau mirip dengan grating tadi ya, wire mesh ya. Tapi kalau yang kisi ini dia biasanya pabrikannya itu udah ada jadi macam plat gitu, kemudian dia ada lubang-lubangnya gitu, ya dengan sesuai dengan spek tadi. Kemudian kalau wire mesh ini dia bentuknya kotak-kotak gitu. Ya, kemudian juga ada plat berlubang ya. Kalau plat berlubang ini ya mirip dengan ini ya, dengan kisi atau grating tadi ya. Nanti silakan dicek ya di Google atau apa ya. Kemudian juga kawat ya, kawat itu ya dari kawat biasa yang memang digunakan disusun itu juga boleh. Nah, artinya apa? Kalau kita mau mendesain sebuah screening, sebaiknya kita jangan keluar dari model yang ke-6 ini. Terserah kita mau milih yang mana, itu juga nanti ada hitung-hitungannya. Terserah kita boleh milih yang mana, nanti ada hitung-hitungannya gitu ya, berkaitan dengan efektivitasnya, dengan efisiensinya, dan juga head loss-nya ya. Head loss-nya itu juga punya standar tadi ya, tidak boleh lebih dari 6 inch ya terjadinya loss. Kalau itu sudah memenuhi, itu boleh aja yang mana, karena kenapa? Tujuannya apa? Kenapa ada 6 pilihan ini? Kita tidak tahu ketika kita melakukan desain atau perencanaan di satu tempat, yang mana yang tersedia gitu, kita tidak bisa memilih, karena kita tidak bisa memilih. Mungkin kalau di kota besar seperti Jakarta mungkin ke-6 jenis ini ada, tapi atau di Surabaya atau di Bandung atau di mana. Tapi kalau misalnya di kota di luar Jawa atau bahkan di kabupaten ya di luar itu, mungkin kita hanya menemukan salah satu atau salah dua, mungkin paling dia ada 3 jenis saja. Nah itu makanya di situ ada 6 pilihan ini sangat melonggarkan bagi kita untuk memilih gitu kan. Yang penting tadi hitung-hitungannya terkait dengan efektivitasnya ya, head loss-nya itu tidak melebihi dari 6 inch tadi. Kenapa? Nanti kalau misalnya head loss-nya terlalu tinggi, nanti akan menyebabkan hambatannya. Jadi kalau misalnya head loss-nya terlalu tinggi, nanti otomatis air ya, tinggi air yang di atasnya kan akan naik juga kan. Nah itu takutnya terjadi luapan ya, sehingga air limbahnya itu kan belum diolah ya, jadi belum diolah 100%, itu nanti akan bisa mencemari lingkungan sekitarnya gitu. Oke, ini visualisasi yang saya carikan supaya memudahkan kita untuk mengenal ya, yang seperti yang open screen ya, itu ada perbandingannya seperti apa ya. Kemudian nanti silakan saja kalian nanti di copy yang ininya kata kuncinya, misalnya saya kira gambar-gambarnya ada di internet banyak ya.
Misalnya screening kasar itu kan ada mungkin istilah hand clean barrek itu apa, yang seperti apa itu ya, silakan nanti kalian copy paste kemudian di internet, bendanya seperti apa nanti kalian nanti bisa dapat visualisasi yang lebih lengkap itu. Di sini mungkin kita istilahnya kalau kita tampilkan semuanya nanti mungkin kurang ya, memang memudahkan bagi mahasiswa, tapi fokusnya nanti pada gambar-gambar. Artinya fokus gambar itu sebenarnya adalah untuk tambahannya kita memahami untuk memahami gambarannya, bagaimana membedakan antara jenis screen yang satu dan screen yang lainnya gitu. Kalau yang mekanik ya seperti ini ya, dia menggunakan motor, kemudian ada konsumsi listrik dan sebagainya ya. Nah, kalau komunitor nanti silakan dibaca saja. Biasanya komunitor itu nanti yang komunitor saya akan buatkan video tersendiri aja lah, jadi supaya nanti lebih efisien dari segi karena ini memang kita terpotong waktunya ya. Komunitor ini memang kadang digunakan tergantung kepada tujuan dari pengolahannya dan juga karakteristik dari limbahnya itu ya. Dan ini memang kalau komunitor ini fungsinya adalah untuk memecah dari benda-benda kasar ya, sampah yang ada atau terdapat di dalam air limbah atau air buangan tersebut gitu. Nah, biasanya komunitor ini diletakkan posisinya sebelum screening gitu ya, sebelum screening. Jadi masuk ke dalam komunitor, dia dilumatkan ya, istilahnya dilumatkan itu sampah-sampah yang berukuran besar itu, kemudian nanti nah ini juga saya sudah menyiapkan perhitungan net loss pada screening ya. Mungkin kalian rumusnya tidak asing ya di sini ya. Dan contoh soalnya udah ada di situ. Nah, ini gambaran grinder sih. Komunitor ini mirip ya dengan grinder ya. Kalau grinder ini juga penghancur ya, Hanya beda metodenya saja. Kalau komunitor itu kalau dari segi teknologinya memang kalau komunitor dia penghancur ya, komunitor itu penghancur. Tapi kalau grinders ini dia melumatkan, jadi lebih halus lagi. Jadi kalau komunitor ini dia memecah ya atau memotong-motong sampah yang menjadi ukuran yang kira-kira ukurannya menjadi ukuran sedang. Tapi kalau grinder ini lebih halus lagi ya, dia dilumatkan, bukan dipecah. Jadi istilahnya grinder ini melumatkan daripada material-material yang di dalam air limbah tersebut. Oke ya, mungkin untuk pertemuan hari ini sebelum menyudahi ada yang perlu didiskusikan, silakan disampaikan. Kita insya Allah ini kita anggap sudah sampai ke komunitor dan grader ya. Cuma nanti yang untuk grinder grinder ini dan komunitor ini nanti saya lengkapi dengan video tersendiri lah. Nah, jadi pada pertemuan ini saya hanya menjelaskan terkait dengan screening ya, dan ini juga dalam pertimbangan pemilihan screening dari berbagai kesimpulannya dari berbagai tipe itu sangat ditentukan oleh kualitas air limbah dan tujuan pengolahan serta kondisi. Maksudnya kondisi itu ada tidak ketersediaan teknologi tersebut atau material tersebut di suatu lokasi. Karena ini penting untuk apa? Di samping untuk pembeliannya atau pengadaan pertama-tama, tapi juga perlu pentingnya untuk untuk pemeliharaan ya. Apabila ada yang rusak itu kan harus diganti komponen-komponennya, itu menjadi pertimbangan juga gitu dalam pemilihan ini. Dan juga ketersediaan dari
sumber daya manusianya sebagai operator ya, operator dari ini. Kalau misalnya di situ ada operator yang memiliki kualifikasi profesional, itu berarti dia cukup layak ya menggunakan screening yang bersifat mekanik ya. Kalau misalnya sumber daya manusianya itu langka ya, sulit untuk artinya tidak ada di satu lokasi, ya paling pertimbangannya lebih kepada menggunakan screening yang dibersihkan secara manual seperti itu. Nah, pertimbangan dan juga pertimbangan masalah biaya dan sebagainya ya, karena biaya investasi ini di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap negara itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Baik ya, sekali lagi saya sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada ya? Kalau tidak ada, silakan nanti dipelajari sendiri ya materinya. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.